industri yang bagus itu seperti apa, juga ada nanti beberapa teman yang sudah terapin ya. Kemudian selanjutnya ada di sebelah kanan saya ada Pak Kris dari Lembaga Kursus Javacom. Beliau belum jadi asesor ya, karena kemarin telat daftarnya ya, baru kenalnya baru sih. Ya Pak Kris ini praktisi juga ya, termasuk di content creator khususnya, yang memang hari ini kita akan buat apa ya, standar khusus ya tentang content creator itu. Nah, for your information, jadi di Kemendikbud sendiri sudah bikin namanya SKL content creator ya. Cuman dari sisi isi itu masih jadi perdebatan ya. Dari sisi konten standarnya itu sendiri masih jadi perdebatan, apakah itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri atau tidak ya. Makanya dengan adanya Pak Kris hari ini dan teman-teman yang lain, konten creator itu bisa kita rumuskan pada kesempatan ini. Lalu kemudian ada Pak Muhadi. Wah, ini masterpiece-nya juga nih di LSP. Beliau instruktur instruktur apa ya? Bang Toyib lah. Nah, Bang Toyib jarang pulang ya. Ya, ini yang selalu ngeracuni saya, kata istri saya begitu. Padahal kebalik ya, saya ngeracunin sebenarnya. Ya Pak Muhadi instruktur di beberapa LPK ya, dan alhamdulillah tahun ini sudah jadi komisioner juga di PT apa namanya tuh di Medan ya, di BLK Medan. Nah, karena tahun kemarin prakerja itu sudah mulai main, dan BLK Medan salah satunya BLK yang bisa mengakses prakerja. Nah, tahun depan ini karena sudah dibuka lagi prakerja itu, kemungkinan besarnya BLK Medan itu akan sangat banyak sekali ya melakukan kegiatan. Kemudian Pak Muhadi juga ya di kita asesor kompetensi. Kemudian asesornya tahun berapa Mas? Tahun ini ya, baru tahun ini, dan sudah menguji di banyak tempat ya, baik itu offline maupun online ya. Prestasinya luar biasa. Pak Muhadi juga penyusun SKL digital marketing ya, standar kelulusan digital marketing di Kementerian Pendidikan ya. Oke, kemudian Pak Muhadi juga punya bisnis ya, beberapa bisnis, salah satunya bisnis apa Mas? Snack kiloan ya di Jogja. Kemudian beberapa bisnis di luar lagi yang digital marketingnya dibantu oleh Pak Muhadi. Nah, kemudian ada Mbak Masriah ya, asesor juga ya, salah satu tim LSP juga yang bantu-bantu di sertifikasi ya. Beliau juga asesor kompetensi, kemudian instruktur ya, terutama di lembaga kursus wilayah Jogja. Sudah pernah menguji juga di banyak tempat ya, kemarin di Jawa Tengah pernah, Kebumen pernah, di Jakarta waktu itu juga pernah. Kemudian ada sebelah sana ada Pak Sapta ya, Pak Sapta Helmi ya. Ini dedengkot kita ya. Kita punya perusahaan IT di Jakarta itu, dan beliau adalah seniornya di situ ya, untuk programmer. Lalu beliau juga membantu LSP kegiatan. Kemarin ada uji sertifikasi ICT Project Manager, beliau juga yang kelola. Lalu Pak Sapta juga asesor. Kemudian beliau juga punya beberapa perusahaan IT ya di Jakarta. Nah, itu kesibukan Pak Sapta setiap hari keliling kantornya LSP kadang-kadang, karena klien kita tuh kebanyakan LSP. Kemudian ada Pak Cahyo Edi ya, ini saya baru kenal kemarin, asesi saya sebenarnya. Kebetulan beliau entah dari mana dapat informasi bulan yang lalu ada uji di LPP, beliau dan tim ya, kalau nggak salah dari Banyumas ya Pak ya. Nah, dari Banyumas khususnya beliau punya apa namanya kegiatan itu kelas industri di SMK 1 Bawang ya, Banyumas dan sekitarnya. Itu sudah berhasil menerapkan kelas industri juga, banyak mitranya yang terlibat di situ. Nah, kemudian beliau juga calon asesor ya, bulan Januari kita akan mengadakan pelatihan asesor di Jakarta. Insya Allah semua yang prospeknya untuk mengembangkan LSP akan kita ikut sertakan ya dalam kegiatan pelatihan asesor.
Oke, selanjutnya ada Pak Ali Makmur. Nah, ini beliau senior di Gapura ya, Gapura. Gapura itu teman-teman merupakan produknya Google ya, mengenalkan digital marketing kepada masyarakat, baik itu bentuknya training ya, pelatihan-pelatihan maupun sertifikasi. Nah, Bang Ali Makmur ini salah satu yang senior di situ ya, dari Gapura Google itu ya, karena kita tahu banyak ya sudah instruktur Gapura itu di seluruh Indonesia. Nah, salah satunya Bang Ali Makmur ini, beliau juga asesor di LSP ya, bulan berapa kemarin? Agustus ya, sudah pernah menguji juga berapa kali kemarin di daerah Bekasi, juga pernah mengisi training-training digital marketing yang kita adakan. Nah, beliau domisili di mana Pak? Di Bekasi ya Pak? Oh, Depok, sorry, di Depok. Oke. Selanjutnya ada Pak Abdul Hanifudin. Nah, Abdul Haris Hanifudin ya Pak ya. Nah, beliau ini asli wong Pemalang. Alhamdulillah kemarin asesornya di sini ya, bareng sama Bang Ali sudah menyelenggarakan uji mandiri kemarin ya. Berapa orang ya di Pemalang, kemudian juga ada di PSKK itu di Kominfo ya, Dinas Kominfo itu sudah menyelenggarakan. Kemudian Bang Hanif juga aktif di apa namanya yang di Medan itu, Genpro itu. Nah, itu Genpro itu semacam komunitas bisnis gitu ya di seluruh Indonesia, punya cabang di beberapa daerah. Ya mungkin tahun depan kita bisa kolaborasi itu Pak Hanif dengan Genpro ya. Jadi kita nggak usah nyari rival, nyari musuh gitu ya, kita kolaborasi aja sama-sama. Oke, selanjutnya ada Pak Eko ya. Pak Eko baru bergabung dengan LSP, beliau sebagai manajer pengelola lembaga ya, karena ternyata selama ini kegiatan-kegiatan itu banyak yang tidak terhandle oleh tim. Nah, oleh karena itu kita bikin divisi baru namanya pengelola lembaga. Nanti itu hubungannya dengan pengelolaan lembaga sendiri ya, hubungannya antar internal dan eksternal. Pak Eko juga asesor ya, cuman beliau ini asesor dulunya di LSP Telekomunikasi di Jakarta. Nah, sekarang pindah ke Jogja. Baru kemarin kita bergabung ya ke LSP Teknologi Digital. Beliau juga dulu di LSP Telekomunikasi itu sebagai manajer sertifikasi. Jadi kedepannya teman-teman khususnya yang di bidang komunikasi itu untuk pengembangan skema dan lain-lain bisa dibantu oleh Pak Eko. Oke, selanjutnya ada Bang Ari Usman dari Medan ya. Ini Pak dosen kita di sini ya, luar biasa. Beliau yang banyak membantu kita kalau kita ada kegiatan online ya. Atau dengan kata lain hostnya Zoom. Beliau ini luar biasa karena beliau sudah pengalaman di situ ya, berapa kali kita ngadain kegiatan, beliau sebagai hostnya. Lalu uji mandiri belum pernah ya Bang Ari ya? Udah yang di kemarin yang ICTPM ya, itu di Universitas Harapan Medan, itu kemarin kita selenggarain berapa orang gitu. Lalu kemudian beliau juga asesor tahun 2018, waktu itu saya panitia ya, saya di LSP lain ya, jadi kenalnya di situ dulu. Oke, kemudian selanjutnya ada Pak Eko. Wah, ini sahabat saya dari Kalimantan ya, dari Sampit ya. Jadi kalau pengen tahu Sampit, pengen tahu Kalimantan, ya beliau ini Pak sana ya, baik itu pawang ular maupun pawang buaya beliau ini. Ya, ada peternakan buaya ya di sana, beliau punya peternakan buaya dan ya begitulah. Jadi Pak Eko ini banyak sekali aktivitasnya, salah satunya beliau asesor. Tahun berapa Pak asesor Pak? Oh, 2016. Nah, cuman dulunya di LSP terdaftarnya Infinindo. Jadi Infinindo itu LSP IT yang ada di Kalimantan. Nah sekarang kita bergabung dengan kita, banyak membantu ya pengembangan khususnya di lembaga-lembaga kursus, karena beliau juga punya lembaga kursus gen komputer, punya juga lembaga kursus di bidang pariwisata gitu ya. Lalu beliau juga asesor di Ban PAUD ya bersama Pak Nur Hadi dan lain-lain. Jadi teman-teman ini selain di LSP
Juga kegiatan di luarnya banyak sekali. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya tepuk tangan buat kita semua. Terutamanya dibantu oleh teman-teman asesor seperti Mas Muhari dan yang lain-lain. Itu ketika mereka belum kompeten, kita ngasih kesempatan untuk remedial ya, seminggu setelahnya atau misalkan 2 minggu, dan itu tidak dipungut biaya. Mungkin itu yang membedakan dengan lembaga sertifikasi yang lain ya, karena di kita digital marketing itu sudah bisa online. Nah, jadi kita tinggal buka kelas lagi, remedial diuji oleh asesor melalui online. Nah, ini skema-skema yang berhasil kita jual ya di kesempatan tahun ini ya. Ada digital marketing, operator komputer, web programmer, desain grafis, multimedia, network administrator, data scientist, dan ICT project manager. Ya, padahal kita masih punya 36 skema ya. Artinya belum separohnya yang berhasil kita jual, dan menurut kaji ulang manajemen ya, skema-skema itu sulit untuk dijual kebanyakan. Misalkan kayak ship information officer misalkan. Kemudian ada cloud computing dan lain-lain. Itu sebenarnya sistem integrator. Itu banyak juga peminatnya. Cuman teman-teman semua, kalau kita menawarkan sertifikasi kepada orang yang sudah profesional itu sulit. Itu orang udah kerja nih 2-3 tahun, 10 tahun sebagai IT programmer, kita tawarin mau nggak sertifikasi programmer, nggak bakalan mau ya. Karena mereka sudah nyaman di situ ya. Kebutuhannya dia sebagai untuk memegang sertifikat itu belum ada ya di situ. Nah, makanya kebanyakan di kita sertifikasi itu melalui jalur pendidikan dan pelatihan. Nah, oleh karena itu kalau skema kita mau dijual, kita harus punya rekanan lembaga pelatihan, instruktur, ya, silabus dan lain-lain. Itu infrastrukturnya udah seperti itu. Oleh karena itu ini termasuk skema-skema yang kita sudah punya lembaga pendidikan dan pelatihannya. Oke, turun. Nah, ini ada TUK ya, TUK yang sudah terverifikasi. Ada 2 TUK yang sudah 2 jenis TUK ya, TUK mandiri dan TUK sewaktu. Kalau TUK tempat kerja kita belum ada. Nah, kalau dari BNSP itu mintanya ya, menyarankan kita itu mengembangkan TUK sewaktu. Karena apa? Karena TUK sewaktu itu nggak ribet prosesnya, Pak, Bu. Tinggal ngajuin, nanti diverifikasi, SK udah turun, tinggal lakuin gitu ya. Nah, namun kesini-sininya kita melihat TUK sewaktu itu sulit untuk berkembang ya, sulit untuk menjadi mitra kita yang benar-benar bisa menjual produk-produk sertifikasi. Makanya kami di tahun depan ya, kita berencana bagaimana caranya lembaga itu bisa hidup dari sertifikasi. Nah, itu yang sedang kita godok pada pertemuan ini. Nah, itu ada banyak TUK sewaktu ya, baik itu hotel, lembaga kursus, kampus dan lain-lain. Nah, ini provinsi yang sudah ada TUK-nya. Ke bawah terus ya. Ada 16 provinsi. Jumlah provinsi berapa sih? 34 ya? 30? 3 apa 34? 33. Kalimantan Utara masuk belum? Belum, berarti 34 ya. Oke, berarti masih sekitar, ini belum separuhnya provinsi yang bisa kita ini. Nah, jadi waktu kita ditanya untuk pelatihan asesor itu, dasarnya kita ini, bahwa ternyata kita baru punya asesor di TUK di 16 dan asesor di malah kurang. Coba turun. Turun lagi. Turun. Nah, turun. Nah, baru 12 provinsi yang kita memiliki asesor di situ. Padahal idealnya itu bukan per provinsi ya, per kabupaten. Karena kayak di Pak Eko itu Kalimantan Tengah, dari Sampit ke Muara Tewe. Enggak, itu karena di tengah jalan karaokean dulu, makanya 8 jam. Sebenarnya enggak, kalau door Sampit Palangka 4 jam, 8 sampai 12 jam lah. Nah, makanya itu mampir-mampirnya itu. Mampir-mampirnya itu yang lama. Iya. Iya, makanya itu.
Iya, jangan. Jadi idealnya memang kita mainnya nanti di kabupaten. Jadi insya Allah nanti program kerja kita ke depan seperti itu. Lalu ke bawah kerja sama kementerian atau setingkat ya, ada Kominfo, Kementerian Pendidikan, Ketenagakerjaan kita juga pernah. Lalu ada kemarin ada Komnas HAM ya. Lalu ada Balai Besar Produktivitas Bekasi ya. Kenal juga sama Pak Edi kayaknya, Bu Lucy ya. KPK. Bukan, itu proyek IT kita kalau KPK. Oke, ke bawah kerjasama pemerintahan daerah. Nah ini ada Dinas Tenaga Kerja Purwakarta kemarin Pak Gun ya, lumayan banyak itu. Lalu ada Kominfo Pemalang Pak Hanif. Lalu ada Kominfo Banjarmasin. Ada yang belum kesebut nggak? Kayaknya nggak ada ya. Ya jadi setahu saya memang teman-teman ya, di beberapa daerah itu dinas-dinas itu punya anggaran ya buat sertifikasi, baik itu dinas perindustrian, dinas koperasi ya, dinas kominfo pastinya ya, ketenagakerjaan dan lain-lain. Mereka punya anggaran ya, walaupun tidak telek itu sertifikasi ya, biasanya itu bisa dimasukin ke situ. Nah makanya tahun depan TUK Mandiri itu akan kita bekali proposal-proposal yang akan bisa dimasukkan ke dinas-dinas gitu. Oke, ke bawah ini dukungan asosiasi, ada APBD, ada NCI, ada APTD, ada Akmari ya. Ini dukungan asosiasi. Tahun depan insya Allah kita akan coba merangkul asosiasi yang data science itu, lalu yang IoT-nya. Sorry ini belum ada komunitas teknisi handphone, itu sudah kerjasama juga dengan kita sebagai asosiasi pendukung. Oke. Itu evaluasinya ya yang sudah kita lakukan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Diskusi aja kita sifatnya. Monggo. Ditanyakan surat tugasnya sama direktorat, surat tugas asesor gitu. Jadi mana surat tugasnya, mana absensinya, dan lain sebagainya, diantaranya seperti itu. Jadi ini juga meyakinkan bahwa nanti ketika asesmen benar-benar asesor ini adalah asesor yang ditugaskan. Gitu. Kemudian tadi disampaikan tentang kita untuk membangun kemitraan dengan dinas di daerah. Memang pada prinsipnya ada peluang, tetapi kita kan selama ini belum ada satu otoritas gitu ya, belum ada satu kepercayaan yang diberikan. Jadi kita untuk membangun itu juga sifatnya ya kita by person gitu ya. Mudah-mudahan nanti kalau di tempat saya itu ada dari Kemenaker, katanya ada program itu juga insya Allah bisa gabung di LSP, karena kemarin memang untuk TUK di tempat saya itu diresmikan sama Pak Kepala Dinas Tenaga Kerja. Nah mungkin di teman-teman juga kita juga membangun legitimasi. Pengalaman saya ternyata kalau TUK itu diresmikan sama pihak pejabat itu bisa membantu meyakinkan pada masyarakat ya, oh ini menurut TUK gitu ya, padahal sebenarnya nggak ada hubungannya ini LSP TD sama kita, cuman karena di Jombang ada TUK gitu ya, dia juga merasa bangga karena daerahnya ada TUK. Dan di kabupaten kota itu tidak semuanya memiliki tempat uji kompetensi baik dari LSP lain. Kemudian yang ketiga, saya melihat bahwa aktivitas di tahun ini sudah berjalan bagus, tapi memang butuh penyempurnaan. Terutama kami dari sistem aplikasi ini belum pernah diajari gitu. Belum pernah diajari. Jadi bagaimana input data, tahu-tahu ini kok belum ada datanya, padahal sebetulnya sertifikatnya dicetak dari sini, sehingga
ada kekeliruan gitu ya Pak ya. Jadi mungkin itu evaluasi untuk sistem di aplikasi, dan ini juga tidak mungkin kita jadi ketua TUK itu ngecek satu-satu, ada staf admin gitu ya Pak ya. Ada staf admin yang harus diajari sehingga ketika ada uji kompetensi, database dimasukkan, cek, dikunci baru gitu Pak. Mungkin itu yang lainnya nanti teman-teman yang banyak berpengalaman. Terima kasih Pak Roy. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Nur Hadi. Yang pertama untuk asesor sendiri Pak Nur, untuk surat tugas itu seharusnya sudah ada di login masing-masing asesor ya. Udah pernah login belum Pak? Ini nguji berapa puluh kali? Berapa puluh kali nguji belum pernah login. Karena apa? Memang sebenarnya ya kita mewajibkan asesor itu untuk menginput rekomendasi itu di sistem ya. Jadi sebenarnya Pak, coba kecilin dulu ke rekomendasi, coba di reload dulu, coba reload. Nah itu ada rekomendasi asesor, ke geser, kecilin, dia ada di kanan ini loh, kecilin dulu. Nah jadi sebenarnya namanya siapa, rekomendasinya apa itu sudah ada di sini. Nah, kompeten BK gitu ya. Jadi kewajiban asesor itu memang merekomendasi melalui sistem. Nah, cuman kita melihat kadang-kadang di mana ya, di TUK itu akses internetnya kadang bermasalah dan lain-lain. Makanya kami masih pakai berita acara yang manual. Nah, seharusnya oke, manual nggak apa-apa. Selamat datang Mas Suro. Ya, jadi manual nggak apa-apa. Cuman setelah manual, kalau bisa itu diinput ke dalam sistem, gitu. Itu ada K, BK ya. Nanti coba ke geser. Nah, ini udah ketahuan namanya siapa aja yang pernah diuji gitu ya. Coba login pakai admin deh, pakai admin.